السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة يوم القيامة. وحديث الأخرى: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kamu pemulia Abu Imam Syekh, DKM Masjid, gore-gore, abu-abu, abi-abi, tungku-tungku, urun Syekh Ban Mandung, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini kita coba mengangkat satu judul khutbah tausiah Jumat: sebutir kurma penghalang doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah petren dalam syurga kena atas buma Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan oleh satu kesalahan, yakni dia memakan sebuah pohon kayu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama dengan istrinya Allah turunkan dari surga ke bumi yang fana ini. Kemudian salah seorang wali Allah, dia merupakan keturunan bangsawan bernama Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh ibadah yang dia lakukan. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham setelah selesai melaksanakan ibadah haji, keluar dari Masjidil Haram. Dia ingin pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dia membeli biji kurma, buah kurma. Ada seorang tua yang jualan di samping pintu Masjidil Haram. Dia beli kurma 1 kilo sebagai bekal baginya untuk berangkat ke Palestina. Setelah kurma itu ditimbang, dibungkus,
dia melihat ada sebiji kurma yang jatuh di pinggir timbangan. Maka dia mengambil biji kurma itu, lalu buah kurma itu dia makan tanpa meminta kepada sang pemiliknya. Karena Ibrahim bin Adham menganggap bahwasanya sebiji kurma yang jatuh di depan timbangan itu adalah miliknya. Lalu Ibrahim bin Adham berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina. Perjalanan selama 4 bulan dia tiba di Palestina, masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Itu memang sudah rutinitasnya. Setiap dia sampai ke Masjidil Aqsa, dia selalu duduk di bawah kubah yang namanya Sakhra. Di sana dia bermunajat dan berdoa, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mendengar pembicaraan 2 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, lihatlah Ibrahim bin Adham, waliullah yang zuhud itu, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta selalu Allah berikan kepadanya. Lalu malaikat yang lainnya membantah perkataan temannya. Tidak, 4 bulan lebih sudah berlalu, Allah tidak pernah menerima doa daripada Ibrahim bin Adham. Apa yang dia kerjakan, Allah menolaknya. Karena dia memakan sebiji kurma yang bukan miliknya. Dia menyangka bahwa sebiji kurma itu adalah miliknya. Ketika Ibrahim bin Adham mendengar itu, keluar dari mulutnya astaghfirullahaladzim. Tubuhnya bergetar, keringat bercucuran. Demikian takutnya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian takutnya dia kepada Allah. Takut sekali seluruh doanya tidak diterima oleh Allah. Lantas dia mengambil bekalnya, pakaiannya, dia berangkat kembali ke Makkah. 4 bulan perjalanan sampai ke Makkah. Dia pergi di pinggir pintu Ka'bah untuk menjumpai orang tua yang menjual kurma pada waktu itu 4 bulan yang lalu. Sesampainya di situ dia melihat bukanlah orang tua yang dulu dia membeli kurma, tetapi seorang anak muda yang menjual kurma di tempat orang tua yang menjual kurma 4 bulan yang lalu. Dia menghampiri anak muda tersebut dan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah orang tua yang dulu sekira 4 bulan yang lalu dia menjual kurma di sini?" Anak muda itu menjawab, "Dia telah meninggal." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Ibrahim bin Adham. Anak muda itu bertanya, "Ada apa Tuhan?" Lalu Ibrahim bin Adham menceritakan apa yang terjadi 4 bulan yang telah lalu. Dan dia memohon kepada anak muda tersebut agar mengizinkan, menghalalkan sebiji kurma milik orang tuanya yang telah dia makan 4 bulan yang terdahulu, karena dia merupakan ahli waris yang berhak atas sebiji kurma tersebut. Anak muda tersebut menjawab, "Bagi saya, wahai Tuhan, saya telah menghalalkannya. Tapi saya memiliki 11 saudara lagi. Saya tidak mampu menjamin apakah saudara-saudara saya tersebut mau menghalalkan sebiji kurma itu yang mereka juga merupakan ahli waris
daripada sebiji kurma tersebut. Saya tidak mampu menjaminnya. Akhirnya Ibrahim bin Adham meminta kepada anak muda tersebut agar memberikan alamat tempat saudaranya tinggal. Dia ingin menjumpai mereka satu persatu untuk meminta izin sebiji kurma yang milik mereka yang telah beliau makan. Akhirnya singkat cerita diberikanlah alamat itu. Ibrahim bin Adham pergi menjumpai mereka satu persatu. Semua mereka menghalalkannya. Baru hati Ibrahim bin Adham terasa tenang, terasa bahagia, terasa nyaman. Lalu dia kembali lagi ke Masjidil Aqsa, duduk di bawah kubah tersebut sambil bermuhasabah sebagaimana biasanya. Dia mendengarkan kembali percakapan dua orang malaikat yang terdahulu. Yang satunya mengatakan, lihat Ibrahim bin Adham, manusia yang doanya tidak diterima oleh Allah, memakan sebiji kurma milik orang lain. Di sini datang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima doanya. Lalu malaikat yang satunya lagi berkata, tidak. Hari ini bahkan 4 bulan yang telah lalu, doanya, ibadahnya telah diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah meminta kepada para ahli waris daripada pemilik sebiji kurma itu untuk menghalalkannya kepadanya, dan semua ahli waris menghalalkannya. Maka hari ini Allah telah menerima taubatnya dan Allah telah menerima doa-doanya. Apa yang dia lakukan, Allah telah mengabulkannya kembali. Ibrahim bin Adham tersenyum, merasa senang, merasa bahagia karena Allah telah menerima taubatnya dan telah menerima kembali doa-doanya kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah ini menjadi cambuk di dalam kehidupan kita, menjadi peringatan yang keras dalam menjalani kehidupan di atas bumi Allah yang fana ini. Kalaulah sebiji kurma membuat doa seseorang terhadap, bagaimana dengan mereka-mereka yang memakan hak orang lain berjuta-juta, bahkan berpuluh juta, bahkan ratusan juta? Hak fakir miskin, hak rakyat, hak orang jompo, hak teman-teman mereka, dengan menghalalkan segala macam cara mereka memakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang di dalam berdagang melakukan kecurangan dalam pertimbangan, menimbang ada kecurangan. Urang Mekah yang sering takalan nyemaah menyona orang yang Mekah, bukan maksud menyindir, tapi mari kita sama-sama memberi nasihat pada kebenaran. Takalan ate tajak kude, terutama sekali orang Mekah ber. Ketika na orang ber gecok pipa besar, geculok lam ber, getarik dan gepelemah bak orang ber. Nyo model berhaji. Kemudian sisa daripada beras yang telah dicolok tersebut, dia campur dengan beras yang lain, tidak dimasukkan ke dalam karung itu lagi. Nah, 5 orang jadanya, 5 gocok, nah 10 gocok, nah yuk beruh mesti are. Beruh si kurang are setengah, sabah hempang tinggal lapai tengah, lapai are tengah. Tapi ketika terus kurang lain yang dah beruhnyan kepudo dengan yum si kurang are tengah, padahal si are ka kurang.
Tapi kepula dengan yum si kurang are tengah. Maka yang sehari muno gepajuk nyan jut ke barang hari. Curah. Jualan curah. Ini banyak terjadi kita lihat. 20 orang dah 20 hari pajuh hari. Tiuro na orang belanja pak toko kedai sertuh dah. Gebla bru sertuh hari pajuh hari tiuro. Getung doa oleh Allah. Getung sedekah oleh Allah. Getung zakat oleh Allah. Lam sedekahnya na tagok. Lam zakatnya na hak gop yang tak pungut. Lam makanan katanya na atagok tapajuh tanpa izin pemilik daripada hak mereka. Hana getung oleh Allah. Jangankan katanya yang bergelimangan dengan dosa rakti kuro tapi berdosa kepada Allah. Ibrahim bin Adham waliullah, orang yang zuhud. Hana getung doa oleh Allah gara-gara sinek kurma lampuk ganya nak dagok. Sinek kurma. Barunya di pajau harum nyantikan kesengaja, getiknya nak dagaknya. Bayangkan katanya mumpang-mumpang kurma kata dipuat agak apa jauh. Kemudian salat bangun tengah malam menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku telah banyak bersalah ya Allah. Kita keluarkan air mata darah. Di dalam perut masih banyak barang haram milik orang lain yang belum kita kembalikan. Allah tidak akan pernah menerima doa kita. Syarat diterima doa oleh Allah, lamprut bekna barang kuto. Lamprut bekna dagok. Siapapun kita, kembalikan punya orang lain. Jangan pernah menzalimi, menganiaya orang lain. Seorang kontraktor mendapatkan proyek dengan jalan yang tidak sah. Karena nyo katanya kahudep di dalam zaman peradaban peng. Peradaban uang, peradaban material. Kekuasaan tidak lagi didapatkan dengan kemampuan dan kematangan. Tapi kekuasaan akan didapatkan. Punya uang, dapat kekuasaan, dapat jabatan. Jika tidak punya uang, maka anda tidak akan ada jabatan. Walaupun anda orang pandai, walaupun ketika berjumpa dengan masyarakat, tangan anda dicium, dihormati. Tapi ketika anda tidak punya uang, mereka tidak akan memberikan jabatan kepada anda. Siapa yang punya uang, pencitraan yang baik, itulah yang mereka pilih. Kepada mereka lah mereka memberi kekuasaan. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata kepada sahabatnya, suatu negara akan hancur sekalipun negara itu makmur, hasil alamnya yang banyak, makmur negara itu. Sahabat bertanya, kenapa bisa hancur negara tersebut wahai khalifah, sementara negara itu makmur? Sayyidina Umar menjawab, kehancuran suatu negara apabila pengkhianat menjadi penguasa, dan apabila harta kekayaan berada di tangan orang-orang yang fasik, maka negara itu akan hancur. Desa itu akan hancur, kota itu akan hancur, provinsi itu akan hancur berkeping-keping, kata Sayyidina Umar. Apabila pengkhianat menjadi penguasa, harta kekayaan berada di tangan orang-orang yang fasik. Menerima, mendapatkan proyek melalui sogok menyogok,
Ini adalah haram. Kemudian ada penguasa mendapatkan kekuasaannya dengan melakukan berpolitik uang, maka dia akan menuai keharaman selama dia memerintah, dan tidak akan ada kebaikan ke depannya. Tidak akan ada kebaikan. Yang kaya mengambil hak fakir miskin, BLT atau fakir miskin, beras raskin atau fakir miskin, nah bantuan-bantuan lain yang dikhususkan oleh negara untuk fakir miskin. Ketika hanggebi ledusi karena tim ses gesi-gesi kena gesi-gesi salah, padahal mereka orang kaya, tapi mereka merebut hak fakir miskin. Hukumnya haram, dosa besar menzalimi fakir miskin. Hati-hati, jangan sampai doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap remeh walaupun sebiji kurma. Jangan menganggap remeh. Wa may yaghlul bima ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kata Allah. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa kecurangannya itu. Ittaqul zulma, kata Rasulullah. Takut olehmu pada perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Ittaqul zulma, fa inna zulma, karena bahwa sesungguhnya kezaliman itu zulumatun ya'ti yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di yaumil mahsyar nanti. Maka selagi masih hidup, Allah masih memberi kesempatan. Jika ada hak saudara kita yang kita ambil dengan kezaliman, jika pernah kita menipu orang lain, maka kembalikan hak mereka. Itulah jalan taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dengan Allah bisa ditebus dengan mencium hijr aswad di Ka'bah Baitullah, rukuk dan sujud di hadapan Ka'bah Baitullah. Di dalam Masjidil Haram kita menangis di hadapan Allah, Allah akan mengampuni dosa dengannya. Tapi dosa dengan manusia, menetes air mata darah kalian di depan Ka'bah, rukuk dan sujud mengeluarkan darah dari matamu, maka aku tidak akan pernah mengampuni dosamu itu sebelum manusia yang bersangkutan mengampuni dosamu. Silahkan melakukan dosa di atas bumi Allah. Silahkan ingin hidup karena penguasa seperti Fir'aun, silahkan. Silahkan ingin hidup seperti Qarun karena Allah titipkan kekayaan. Si Allah silahkan ingin hidup seperti Haman karena Allah titipkan ilmu pengetahuan. Fa innaka mayyit isma syi'ta, hiduplah sesukamu, kata Rasulullah. Fa innaka mayyit, maka ingat kalian akan mati, kalian akan menjadi bangkai, kalian akan menjadi mayit, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban, dan kalian akan berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Di dalam kubur tidak ada orang yang akan mampu membantu kalian, siapapun dia. Walaupun ketika hidupmu kamu adalah pembesar, orang yang dihormati, harta kekayaanmu banyak, kamu seorang penguasa, tapi ketika masuk ke alam barzakh, yang ditanya, yang dilihat oleh malaikat hanya dua perkara: iman dan amal salih. Itulah yang akan menolongmu, itulah yang akan membantumu ketika malaikat bertanya kepadamu di alam barzakh. Karena demikian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Allah selagi Allah masih memberi kesempatan. Langkahkan kaki selalu rukuk dan sujud di hadapan Allah selagi Allah masih mengizinkan kita untuk rukuk dan sujud di hadapannya.
Sebelum itu Allah cabut dari kita. Sebelum itu semua Allah tidak beri izin kepada kita hingga kita berada di dalam kegelapan selalu, di dalam kezaliman, di dalam kesesatan. Na'udzubillah. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita akan mendapatkan azabnya yang sangat pedih. Bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah. Semoga kita mati kembali kepada Allah dengan membawa iman dan diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الملحدين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تشرعون. أقم الصلاة.